Kok ini ada gosip dan rumor katanya Aurel ini mau melahirkan tanggal 22 bulan 2 tahun 2022. Nah, menurut prediksi Ko Antoni sendiri gimana? Oke, saya Koko Antoni dari Rumah Tarot. Sekarang kita akan melihat prediksi tanggal kelahiran dari anak Atta dan Aurel. Oke, saya lihat dari tarot saya pertama. Wah, ini luar biasa. Di tanggal 22 bulan 2 tahun 2022 ini bisa terjadi. Dan ini akan terjadi pada jam 2 dini hari bisa, siang hari bisa. Ini yang terlihat. Tapi kalau di luar itu, ini sebenarnya tidak masalah. Karena ini anak memang udah luar biasa. Karena memiliki satu berkah luar biasa. Ini yang terlihat dari kartu tarot. Kartu tarot sendiri itu melambangkan apa kok? Jadi kartu tarot ini sebenarnya melambangkan suatu prediksi atau menginovasi, menjelaskan. Nah, ini yang terlihat dari kartu tarot. Makanya apa yang saya lihat itu yang akan langsung saya bacakan. Ya, silakan. Oke, kita lihat lagi ya. Sebenarnya persiapan apa ya yang harus dilakukan ya oleh Atta dan Aurel nih dalam menyambut baby A-nya nih ya. Wah, ini luar biasa. Ya, karena ini memang cintanya yang sudah dibulatkan untuk menyambut kedatangan baby A-nya ini. Ini luar biasa. Ya, karena ini anak yang membawa hoki, membawa berkah untuk kedua orang tuanya. Jadi banyak orang juga yang menunggu kelahirannya ini. Itu dia. Jadi memang di sini terlihat jelas di kartu tarot bahwa nanti banyak yang mencintainya ini. Ya, dari pihak manapun mencintai baby A. Ini luar biasa buat baby A ini. Oke, kalau kita lihat lagi dari kartu tarot. Nah, yang akan terjadi nanti penyambutan yang luar biasa. Ya, ini terlihat jelas di kartu tarot bahwa dua belah pihak ya antara keluarga Atta maupun Aurel ini juga nanti akan bisa menjadi lebih menyatu atau lebih erat lagi nih. Ya, atas nanti kelahiran dari baby A ini. Ya, karena baby A ini ibaratnya lahir dengan satu titik kebahagiaan di mana akan mempererat keluarga mereka. Ini yang terlihat. Oke, kita lihat tanggapan dari keluarga Aurel maupun Atta tentang baby A. Ya, kita lihat. Wah, jelas sekali dari kartu tarot ini terlihat bahwa baby A ini akan memberikan hoki kepada kedua belah pihak nih. Wah, ya, dimana bahwa nanti baby A ini ya, yang saya rasakan dan saya lihat dari kartu tarot ya, dia akan menimbulkan satu energi positif di mana yang akan menambah kesuksesan kedua orang tuanya. Ini luar biasa. Makanya ini satu penantian yang memang ditunggu-tunggu bukan dari keluarga Aurel ataupun Atta, tapi dari semua fansnya, semua orang-orang yang kenal mereka, ini sekarang ini lagi menunggu. Makanya tadi yang terlihat di kartu pertama, di tanggal 22 bulan 2 tahun 2022, ini bisa terjadi kelahiran baby A. Ini yang terlihat jelas ya. Dan saya rasakan juga dalam batin bisa terjadi juga lahir di jam 2. Nah, bisa jam 2 dini hari ataupun siang. Itu dia. Tapi yang tadi saya kembali lagi ya, tanggal berapapun nanti dia lahir, ini tidak mempengaruhi. Karena memang ini baby A ini penuh dengan energi positifnya, memberikan satu kebahagiaan yang luar biasa. Kalau lahir jam 2 malam kok, itu ada filosofinya sendiri nggak kalau misalnya jam 2 siang gitu? Sebenarnya gini, kalau kita lihat dari Feng Shui, jatuhnya Feng Shui ya, kalau dia lahirnya di malam, di dini hari atau jam 2 dini hari, itu mempengaruhi nanti dia agak sedikit malu-malu. Nah, itu dia. Tapi kalau dia lahir di jam 2 siang, dia akan lebih berani. Ini aja sebenarnya kalau kita lihat dari filosofinya. Nah, seperti itu. Angka 222 itu menurut Feng Shui gimana Pak? Bagus nggak sih Pak? Sebenarnya angka 22 ini sebenarnya kalau dilihat Feng Shui sebenarnya tergantung manusia menilainya ya. Kalau kita untuk membuka usaha baru ya, atau ibaratnya untuk lahiran, ini bagus sekali ya. Tapi kalau kita membangun rumah, ibaratnya membuka lahan baru, ini agak kurang ya. Karena apa? Karena energinya itu tidak menguatkan keadaan. Nah, makanya dipilih tanggal 22 bulan 2 tahun 2022 ini untuk baby A. Sebenarnya ini luar biasa. Ini bisa terjadi.
bisa menjadi sosok seorang pemimpin di masa depan gitu ya. Kalau kita lihat dari tarot ya, ini akan bisa terjadi. Nah, ini bisa terjadi ya. Paling tidak dia bisa menguasai keadaan. Nah, bukan dilihat untuk memimpin, tapi dia bisa menguasai keadaan, memberikan suatu kenyamanan dalam keadaan. Nah, ini memang terlihat. Makanya sebenarnya banyak orang yang menunggu di tanggal 22 ini, ya. Artinya membawa kebahagiaan, membawa keberkahan buat semua orang dan keluarga gitu. Ya itu udah pastinya. Karena apa? Tanggal 22 ini mencerminkan satu kekuatan. Nah, jadi kebahagiaan itu bukan hanya untuk orang lain, tapi bisa menciptakan orang lain juga ikut bahagia. Nah, ini yang terlihat di tanggal 22 ini. Itu dia. Terus kalau makna dari 22 gitu kan, jam 2 itu bagaimana yang artinya makna tersebut dalam nggak sih sebenarnya? Sebenarnya makna dari tanggal 22 bulan 2 tahun 2022 ataupun jam 2 ini maknanya itu adalah kekuatan. Ini yang terlihat. Ya, jadi kekuatan itu sendiri bisa datang dari diri sendiri, bisa datang dari luar. Ini memberikan suatu motivasi baru, inovasi baru. Nah, ini yang menguatkan keadaan. Untuk ibu dan ayahnya sendiri terpengaruh nggak nih dengan lahirnya di angka 2222 ini? Ya sebenarnya mempengaruhi. Paling tidak yang tadinya Atta punya 5 bisa jadi 7, bisa jadi 8. Jadi ini kayak memberikan semangat baru. Yang ibaratnya memberikan hoki baru. Itu dia. Memang semua tanggal sih baik ya, bagus. Tapi di tanggal 22 ini memang ada satu titik keunikan. Nah, keunikan ini yang menjadi pelopor untuk melangkah, untuk mendapatkan sesuatu di mana sesuatu ini yang memang udah bisa memberikan kayak satu penjelasan baru, yaitu kebahagiaan dan kekuatan. Kalau dari Ko Antoni sendiri ngelihat sosok anak baby A ini nanti kedepannya seperti apa sih kok, selain tadi membahagiakan bagi keluarga dan tentu lingkungan sekitar dan masyarakat mungkin ya. Oke, kalau saya lihat dari kartu tarot dulu ya. Kalau dari tarot dia mengatakan bahwa ini adalah pemberian Tuhan. Nah, ini luar biasa ini. Ya, ini dari kartu tarot terlihat jelas bahwa ini suatu berkat yang luar biasa. Makanya kalau secara batin yang saya rasakan bahwa baby A ini ya akan memberikan suatu motivasi baru untuk orang tuanya. Itu dia. Ini yang menguatkan keadaan. Yang tadinya misalnya dari kubu Aurel ataupun ibaratnya Atta ada satu konflik, dengan hadirnya si baby A ini akan menguatkan suatu perdamaian. Ini berkaitan, ini sangat-sangat berkaitan. Itu dia. Makanya memang ini kayak satu anugerah dari Tuhan melalui Aurel dan Atta disampaikanlah dalam kehidupan mereka. Terus kalau Aurel sendiri ini kan saat ini sedang menanti kelahirannya. Nah, itu bagaimana ya? Artinya dia mesen tanggal 222 itu melalui apa? Maksudnya mungkin nggak sih dia sendiri yang pengen gitu? Sebenarnya begini, ya, tidak ada kaitannya bahwa si Atta atau Aurel ingin di tanggal 22 ini, ya. Karena apa? Karena mereka kan pernah gagal. Nah, di mana mereka tidak memikirkan ibaratnya tanggal untuk lahirnya. Yang penting bagaimana ini baby A sehat, kan itu dia. Makanya dibilang ini ada faktor keberuntungan, di mana waktu hitungan itu tiba-tiba masuk di tanggal 22. Makanya dibilang baby A ini memiliki suatu mukjizat luar biasa yang nantinya bisa memberikan suatu motivasi baru untuk keluarga mereka. Jadi tanggal 22 ini baru timbul sekarang ini aja. Dari awal sebenarnya mereka tidak ada perencanaan. Ya kalau nanti misalnya baby A lahir gitu kan, itu secara psikologis tadi kan udah dijelasin ya, secara rohani juga udah dijelasin. Nah, kalau secara mungkin mental sendiri dari buat Aurel dan Atta ini kayak gimana kok? Yang pertama, kalau secara batinnya saya rasakan mereka ini udah siap. Ini udah siap, mental mereka udah siap. Karena bagaimanapun ibaratnya mereka berdua ini kan ada faktor jenuhnya juga. Makanya hadir dengan baby A ini mereka membuka suatu cerita baru lagi. Nah, inilah yang namanya ibaratnya berkat yang diberikan Tuhan itu seperti itu. Jadi dia ibaratnya ada yang pergi, ada yang datang. Karena apa? Kita ingin selalu membuka lembaran baru dalam hidup ini. Makanya dibilang kalau masalah mental mereka ini antara Atta dan Aurel, mereka udah siap.
mentalnya, karena bagaimanapun mereka ibaratnya sudah memiliki suatu kekuatan khusus untuk membesarkan si baby A nanti. Nah, ini yang terlihat jelas, ya. Terus di antara kedua keluarga besar, Aurel dan Atta gitu kan. Tadi Koko bilang ada yang dengan lahirnya baby A itu akan menyatukan segala konflik yang ada gitu kan. Nah, kira-kira seperti apa sih maksudnya kebahagiaan mereka bisa tersambung itu kayak gimana Kok? Kalau dilihat secara batin, ya, jadi kebahagiaan itu ibaratnya berdasarkan karena baby A, maka kebahagiaan itu timbul. Nah, jadi paling tidak di sini ada konflik apapun segala macam ini diabaikan. Karena apa? Kebahagiaan lebih besar. Nah, ingin menciptakan kebahagiaan itu, ini yang akan mengurangi rasa yang tidak ibaratnya mereka inginkan. Maka kebahagiaan ini nanti akan lebih mengumpul, yang ibaratnya mempersatukan. Nah, ini salah satu memang ibaratnya kayak perjalanan Atta dan Aurel. Maka kehadiran baby A ini memang ibaratnya satu petunjuk yang luar biasa nantinya. Ini yang terlihat. Mungkin nanti misalnya di kedepannya ada ya sedikit konflik antara Atta dan Aurel dengan adanya baby A ini bisa cair kembali. Wah, ini nanti posisinya akan menguatkan. Ya, yang tadinya misalnya Aurel jadi api, Atta jadi api. Wah, akhirnya panas. Nah, dengan kehadiran si baby A, ya, ini akan lebih banyak mengalah. Nah, ini akan terjadi. Yang dimana posisinya ini, kekerasan ini akan mencair. Nah, jadi paling tidak ini mereka lebih fokus untuk membesarkan si baby A. Itu dia. Jadi keegoisan dari kedua belah pihak pun antara orang tua ini ibaratnya mencair gara-gara ada baby A. Makanya dibilang baby A ini membawa berkat buat keluarga mereka. Oke. Ada yang mau disampaikan buat Atta dan Aurel? Ya, kalau dari saya sendiri ya, yang paling tidak apa yang sudah diberikan oleh Tuhan itu yang harus kita jaga. Karena bagaimanapun semua itu adalah titipan. Jadi selalu menikmati hidup sesuai dengan apa yang kita inginkan. Selalu semangat dan selalu jaga kesehatan buat Aurel maupun Atta. Agar baby A nanti menjadi anak yang luar biasa, menjadi anak yang soleh, dan anak yang bisa berbakti buat orang tuanya dan buat kita semua. Ini luar biasa.